Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Nyanipun para pinsepuh, para sesepuh ingkang tuh kinampikten dumateng para kiai, para ustad, para alim ulama ingkang dinten dalu tansah mengkaji ing kitab suci wahyuning Ilahi. Jagung para bapak, ibu, anak-anak, adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan kesehatan, sehat dari sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bersama-sama kita bertolabul ilmi, kita bersama-sama beribadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita selalu mencari ridho Allah. Mari kita selalu beristiqomah, beribadah kepada Allah, karena kita semua tentu akan mendapatkan ridho Allah SWT, akan mendapatkan ridho Allah SWT yang kita inginkan, surganya Allah SWT. Maka dari itu mari kita bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan beribadah pada Allah SWT yang telah diwajibkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dan kita selalu menyembah, kita selalu beribadah kepada Allah SWT karena supaya kita bertakwa. Karena apa? Karena takwa itu sebagai yang melantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong-wong sing entuk kamulyan, kebahagiaan oning dalam Allah SWT kejaba wong-wong sing padha takwa. Pramila monggo kita ngudi, kita mencari, kita berusaha sebagai makhluknya Allah, umat Rasulullah SAW, kita mencari yaitu yang dikatakan lebih takwa, menjadi orang yang bertakwa. Tentunya takwa itu kita harus menjalankan apa perintah-perintahnya Allah SWT. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Itulah takwa. Kita beribadah kepada Allah SWT, kita menjalankan perintah-perintah Allah SWT, kita beramal solih tiap hari. Mari kita beramal solih yang nantinya itu amalan-amalan yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah, ini hadis ketika akan ayul amali ahabu ilallah, qala as-sholatu ala waktiha, qultu sumahayun, qala birrul walidain, qultu sumahayun, qala jihadu fisabilillah. Nah, wonten ing hadis menika dipun jelasaken bilih amal ingkang dipun remeni utawa nindakaken amal kesaenan ingkang dipun remeni Allah Subhanahu wa taala. Ayul amali ahabu ilallah, tunggal menika as-sholatu ala waktiha. Bilih kita bisa nindakaken salat ingkang tepat kalian wekdalipun. Kita mengerjakan salat tepat pada waktunya. Itu amal yang disukai Allah. Sebab sholat itu menjadikan pokok dalam kita beribadah.
as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat menjadikan kepalanya ibadah. Kalau kepala itu lebih penting, maka kita sholat, mari kita kerjakan sesuai dengan waktu-waktunya. Jangan sampai melewatkan sholat, karena sholat itu ibadah yang lebih penting. Dalam perintahnya aja itu langsung Allah SWT langsung memberikan perintah kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu mendapatkan perintah sholat langsung, bukan melalui wahyu. Maka sholat itu ibadah yang lebih penting, maka kerjakanlah sholat sesuai dengan waktu-waktunya sholat, biar menjadi amalan yang disenangi Allah SWT, yaitu sholat as-sholatu ala waktiha, amal ibadah yang disenangi Allah SWT. Kemudian yang kedua itu birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua, itu juga amalan yang disukai Allah SWT. Maka kita berusaha yang masih orang tuanya di dunia, kita berusaha berbakti, kita berusaha membantu kepada orang tua bila memerlukan bantuan, dan kita berbakti pada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita itu menyepelekan kepada orang tua, jangan sampai kita menyakitkan hatinya orang tua. Sebab sekali kita menyakiti hati orang tua, Masya Allah, kita nanti diberi siksanya dari Allah, itu dari dunia sampai akhirat. Orang yang berdurhaka sama orang tua, tentu hidupnya tidak pernah tentram. Itu sudah merupakan siksanya Allah SWT. Maka dari itu, mari kita selalu berbakti kepada orang tua yang masih hidup di dunia, ya kita bisa membantu, bisa kita bersilaturahim kepada orang tua, itu amalan kepada orang tua. Tapi kalau orang tua sudah tiada, mari kita selalu mendoakan setiap hari. Kita doakan sehabis sholat fardu, kita tidak lupa mendoakan kepada orang tua. Walaupun sudah nggak ada, tapi hakikatnya ada, yaitu di alam barzah kita doakan. Kalau masih di dunia, kita doakan, dan kita bersilaturahim, dan kita selalu berbaktinya di dalam menjalankan perintah-perintahnya dari orang tua. Itu kita selalu berbakti. Itu amalan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amal bil amar ibadah yang dirindhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbakti kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Kemudian amal yang disukai Allah SWT dalam hadis tadi, yaitu jihadu fisabilillah. Kita jihad fisabilillah. Kalau dalam dulu, jihad itu identik dengan kita perang melawan orang-orang kafir. Maka orang jihad itu, kalau kita meninggal dalam berperang, langsung menjadi syuhada. Maka kita kalau zaman sekarang, zamannya sudah zaman kemerdekaan ini, zaman yang dengan berdampingan dengan non muslim tapi tidak berperang. Maka jihadnya kita, mari kita selalu kita menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan untuk membela agama Allah dengan cara kita membesar-besarkan, menyiarkan, kita siarkan yaitu agama Allah dalam beribadah, kita syiar, dan kita membela dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agami, ilmu-ilmu Allah dalam bentuk pengajian, dan kita selalu ikut dalam pengajian itu dalam rangka untuk menindaklanjuti dalam berjihad itu. Sekalian kita bisa bertolabul ilmi, kita mengkaji, itu termasuk jihad. Dan seterusnya kita mengkaji dan kita berikan kepada orang lain. Kita cari ilmu, sesudah dapat ilmu kita berikan kepada orang lain. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Ya, kita bagikan
kepada keluarga, kepada anak, kepada saudara-saudara kita, kemudian kalau selebihnya ya kepada masyarakat. Itu dalam kita berjuang membela agama kita, supaya nanti benar-benar kita mendapatkan yaitu ridho dalam Allah SWT dalam kita beramal dengan berjihad fisabilillah. Kita berjihad, berjuang itu menegakkan agama kita, agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang terhormati, itu dari hadis yang kita jelaskan, dari hadis tadi merupakan kita amalan-amalan yang disukai Allah SWT, dengan sholat tepat pada waktunya, kita berbakti pada orang tua, kita berjihad fisabilillah, kita membela agama kita dalam rangka kita menegakkan agama Islam. Semoga itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT, kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, akhirnya kita semua menjadi umat Muhammad yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dijelaskan bahwa orang yang bertakwa akan menjadikan itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, karena ketakwaannya yang bisa melantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga yang saya sampaikan ini menjadikan itu nambah kesemangatan dalam kita beribadah kepada Allah SWT, dan kita selalu berbuat baik kepada Allah SWT, kita berbuat baik kepada sesamanya, kita merupakan semua, kita menjadikan ibadah. Kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan, itu merupakan ibadah kita semua. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.